Suara telepon berdering memecah keheningan malam di apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Aku, Rina, menatap layar ponsel dengan jantung berdegup kencang. Namaj ibu berkedip-kedip, dan aku tahu apa yang akan datang. Rina, kamu benar-benar tidak datang ke pernikahan Adi. Kamu egois sekali. Saudaramu satu-satunya, dan kamu memilih pekerjaanmu daripada keluarga. Suara ibu menusuk telingaku seperti pisau, penuh kekecewaan yang selama ini kumaklumi tapi tak pernah kubiarkan menyakitiku begini dalam. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang menggenang. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa alasan sebenarnya bukan pekerjaan, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang akan menghancurkan segalanya jika terungkap. Aku duduk di sofa usang, memeluk lututku. Pikiranku melayang ke masa kecil di rumah sederhana di Surabaya, di mana ibu dan ayah selalu menekankan nilai keluarga di atas segalanya. Adi, saudaraku yang lebih muda 2 tahun, selalu menjadi anak emas. Dia patuh, menikah dengan gadis pilihan orang tua, mengikuti jejak ayah sebagai pegawai negeri. Sementara aku, sejak remaja, merasa berbeda. Aku tak pernah tertarik pada cowok-cowok yang dikenalkan teman-teman. Hatiku selalu berdegup untuk sosok perempuan yang kuat, mandiri, seperti Maya, tunanganku yang kini tidur di kamar sebelah, tak tahu betapa berat beban ini. Malam itu, setelah telepon ditutup dengan nada dingin dari ibu, aku merenung. Apakah aku benar-benar egois? Aku mencintai Adi, tapi datang ke pernikahan itu berarti menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak kuinginkan. Kapan giliranmu, Rin? Sudah ada pacar belum? Dan jika aku bohong lagi, hati nuraniku akan semakin terbelah. Maya, dengan senyumnya yang hangat, pernah bilang kita harus jujur suatu hari nanti. Tapi bagaimana? Di Indonesia ini, di mana tetangga bergosip tentang penyimpangan dan keluarga bisa memutus hubungan karena hal seperti ini. Aku membayangkan wajah ayah yang tegas, yang pernah bilang keluarga adalah segalanya, jangan pernah nodai nama baik kita. Pagi harinya, Maya bangun dan melihatku duduk di meja makan dengan secangkir kopi dingin. Kenapa, sayang? Kelihatan capek banget. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Matanya melebar, tapi dia memelukku erat. Kita bisa hadapi ini bersama. Tapi kalau kamu belum siap, aku mengerti. Kata-katanya seperti obat, tapi juga racun yang mengingatkanku pada risiko. Maya berasal dari keluarga liberal di Bali, tapi aku. Keluargaku konservatif dengan norma-norma yang kaku. Aku membayangkan jika mereka tahu tentang kami, mungkin mereka akan mengusirku, atau lebih buruk, memaksa Adi memutus hubungan denganku. Hari-hari menjelang pernikahan Adi terasa seperti mimpi buruk. Setiap pesan dari keluarga penuh sindiran halus. Rina, pekerjaan bisa ditunda, keluarga tidak. Aku bekerja sebagai editor di sebuah majalah di Jakarta, dan memang ada deadline, tapi itu hanya alasan. Alasan sebenarnya adalah ketakutan. Aku takut melihat Adi bahagia di pelaminan, sementara aku harus menyembunyikan kebahagiaanku sendiri. Maya menyarankan untuk bicara dengan Adi dulu, tapi aku menolak. Dia tidak akan mengerti, gumamku dalam hati. Adi pernah bercanda tentang teman sekolah yang aneh, dan itu cukup membuatku mundur. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Aku memutuskan tidak datang, mengirim pesan singkat, "Ma, deadline mendadak." Responsnya datang seperti badai. Ibu menelepon lagi, suaranya bergetar. "Kamu egois, Rina. Kamu pikir kami tidak tahu kamu bohong." Aku diam, hati terasa hancur. Maya duduk di sampingku, memegang tanganku. "Mungkin saatnya kita ungkapkan," bisiknya. Tapi aku takut. Apa yang akan terjadi jika kebenaran terbongkar?
Apakah keluargaku akan menerima atau justru menghancurkan segalanya? Pikiranku berputar-putar, penuh konflik. Aku mencintai Maya, tapi aku juga mencintai keluargaku. Pilihan ini seperti pedang bermata dua. Malam itu, setelah pernikahan selesai tanpa kehadiranku, Adi menelepon. "Kak, kenapa sih? Aku kecewa banget." Suaranya penuh luka, dan aku merasa bersalah. "Aku ada masalah," jawabku samar. Tapi dia mendesak, "Cerita dong, Kak. Kita saudara." Aku hampir saja menceritakan semuanya, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Maya melihatku dari kejauhan, matanya penuh dukungan. Mungkin ini awal dari badai yang lebih besar. Aku tak tahu, tapi hati nuraniku berbisik, "Kamu harus memilih, Rina. Kebohongan ini tak bisa bertahan selamanya." Beberapa hari kemudian, situasi semakin tegang. Ibu mengirim pesan panjang, menuduhku tak peduli keluarga. "Kamu sudah berubah sejak pindah ke Jakarta. Apa pengaruh buruk di sana?" Aku membaca itu berulang kali, air mata menetes. Pengaruh buruk. Maya adalah yang terbaik yang pernah kumiliki. Dia yang membuatku merasa utuh, yang mendukung mimpiku. Tapi di mata masyarakat, hubungan kami adalah tabu. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang, tapi pandangan sosial seperti cambuk. Aku ingat berita tentang pasangan sejenis yang diusir dari kampung, atau yang lebih parah, diintimidasi. Maya mencoba menenangkanku. "Kita bisa mulai dari kecil. Cerita ke Adi dulu." Tapi aku takut reaksi Adi. Dia yang selalu mengikuti norma, bagaimana jika dia marah? Pikiranku penuh dengan skenario buruk. Adi memberitahu orang tua, mereka memutus hubungan, aku kehilangan segalanya. Tapi menyembunyikan juga menyiksa. Setiap malam, aku terbangun dengan mimpi buruk, melihat wajah ibu penuh kecewaan. "Kenapa aku seperti ini?" gumamku dalam hati. "Apakah ini salah?" Masyarakat bilang ya, tapi hatiku bilang tidak. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu Adi secara pribadi. Dia datang ke Jakarta untuk urusan kerja, dan kami janji bertemu di kai kecil. Saat melihatnya, hatiku ciut. Adi terlihat bahagia dengan cincin pernikahannya yang baru. "Kak, aku khawatir sama kamu," katanya setelah pelukan. Aku menarik napas dalam. "Adi, ada yang harus aku ceritakan." Tapi sebelum aku lanjut, ponselku berdering. "Maya." Aku angkat, dan suaranya terdengar cemas. "Rin, orang tuamu datang ke apartemen. Mereka tahu sesuatu." Jantungku berhenti sejenak. Bagaimana bisa? Aku bergegas pulang, meninggalkan Adi dengan wajah bingung. "Nanti aku jelasin," seruku sambil berlari ke taksi. Pikiranku kacau. Bagaimana orang tuaku tahu alamat apartemen? Aku selalu berhati-hati, tak pernah mengundang mereka karena takut mereka melihat oto-oto Maya dan aku yang tersembunyi. Saat tiba, aku melihat mobil ayah parkir di depan gedung. Hatiku berdegup kencang, seperti akan meledak. Maya membuka pintu dengan wajah pucat. "Mereka di ruang tamu," bisiknya. Aku masuk, dan melihat ibu dan ayah duduk kaku, mata mereka penuh pertanyaan. "Rina, duduklah," kata ayah dengan suara tegas. Aku patuh, tangan gemetar. "Kami datang karena khawatir. Adi bilang kamu ada masalah besar." Aku melirik Maya, yang berdiri di dapur, berpura-pura sibuk. Ibu langsung ke pokok. "Siapa perempuan ini? Kenapa dia tinggal di sini?" Pertanyaan itu seperti bom. Aku tak siap. "Dia teman sekamar," bohongku lemah. Tapi ayah menggeleng. "Jangan bohong, Rin. Kami lihat foto di ponsel Adi. Kamu dan dia terlalu dekat."
Air mataku tumpah. Bagaimana Adi tahu? Pasti dia curiga dan memeriksa ponselku saat aku ke toilet tadi. Maya maju, suaranya tenang tapi tegas. Saya Maya, tunangan Rina. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap pekat. Ibu terpana, tangannya menutup mulut. Ayah bangkit, wajahnya merah. Apa maksudmu? Tunangan. Kamu perempuan. Teriaknya, suara bergema di apartemen kecil. Aku menangis, ayah, tolong dengar dulu. Tapi dia tak mau. Ini penyimpangan. Kamu nodai nama keluarga. Ibu menangis, Rina, kenapa? Kami besarkan kamu dengan baik. Hatiku hancur melihat mereka. Aku tahu ini akan terjadi, tapi rasanya seperti ditusuk berulang kali. Maya mencoba menjelaskan. Kami saling mencintai, Pak, Bu. Ini bukan pilihan, ini siapa kami. Tapi ayah menggeleng marah. Di Indonesia ini, hal seperti ini tak diterima. Apa kata tetangga? Apa kata saudara? Dia menunjuk Maya. Kamu yang pengaruh buruk. Aku berdiri di antara mereka. Bukan salah Maya, ayah. Ini aku dari dulu. Pikiranku penuh konflik, aku mencintai mereka, tapi aku tak bisa ubah diriku. Apakah aku harus memilih? Keluarga atau cinta? Harga yang harus kubayar terlalu mahal. Mereka pergi dengan marah, meninggalkan aku dan Maya dalam keheningan. Ma, Rin, kata Maya memelukku. Tapi aku marah pada diri sendiri. Kenapa aku tak lebih berani? Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar, apa jika aku menikah dengan pria seperti yang diinginkan mereka, semuanya akan baik. Tapi itu bohong dan aku akan menderita seumur hidup. Maya adalah jiwaku, tapi keluarga adalah akarku. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan norma sosial begitu kuat, pilihan seperti ini seperti perang melawan arus. Keesokan harinya, Adi datang. Kak, Ma. Aku lihat ponselmu terbuka, ada pesan dari Maya. Aku marah, kenapa kamu intip? Tapi dia menangis. Aku khawatir, Kak. Aku tak mau kehilanganmu. Kami bicara panjang. Adi mengaku pernah punya teman seperti itu, tapi dia takut. Masyarakat keras, Kak. Tapi aku dukung kamu. Kata-katanya seperti harapan kecil. Tapi saat dia pergi, ibu menelepon. Pulanglah, Rin. Kami mau bicara. Aku ragu, tapi Maya mendorong. Ini kesempatan. Aku pulang ke Surabaya sendirian. Rumah terasa asing. Ibu menyambut dengan pelukan, tapi dingin. Ayah duduk di ruang keluarga, Al-Quran di tangan. Duduk, Rin. Kami tak setuju dengan pilihanmu. Aku menjelaskan, air mata mengalir. Ini bukan pilihan, ayah. Ini aku. Tapi dia bilang kamu bisa berubah. Cari bantuan. Hatiku sakit. Berubah. Seperti apa? Terapi konversi yang kudengar horor story-nya. Aku menolak. Aku tak sakit, ayah. Pertengkaran meledak. Ibu menangis, jangan pergi, Rin. Kami sayang kamu. Aku pergi dengan hati hancur. Di kereta kembali ke Jakarta, pikiranku penuh penyesalan. Apakah aku salah mempertahankan ini? Masyarakat bilang ya, tapi hatiku bilang tidak. Maya menjemputku di stasiun, matanya penuh cinta. Kita akan baik-baik saja, katanya. Tapi aku tahu badai baru dimulai. Teman-teman mulai bergosip, dan pekerjaan mungkin terancam jika terungkap. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin berat. Ibu menelepon setiap hari, memohon aku putus dengan Maya. Demi Tuhan, Rin. Aku merasa bersalah, seperti pengkhianat.
Maya juga menderita, keluarganya di Bali mulai curiga. Mereka liberal, tapi tetap saja, katanya. Kami bertengkar pertama kali. Kenapa kamu tak lawan lebih keras, tanyanya. Aku marah, kamu tak paham tekanan keluargaku. Tapi dalam hati, aku tahu dia benar. Aku pengecut. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon. Pikiranku gelap, apa jika aku putus, semuanya kembali normal. Tapi kehilangan Maya seperti kehilangan separuh jiwa. Harga kebahagiaan ini terlalu tinggi, tapi bohong juga menyiksa. Aku harus memutuskan sebelum semuanya hancur. Konflik semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Setelah pertengkaran itu, Maya dan aku saling diam selama berhari-hari. Aku merasa kesepian di apartemen yang dulu penuh tawa. Pikiranku terus bergulat, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Di kantor, rekan kerja mulai curiga. Rin, kamu lagi ada masalah ya? Kelihatan murung. Aku tersenyum palsu, biasa aja. Tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Masyarakat Indonesia ini, dengan norma-normanya yang kaku, membuatku merasa seperti penjahat. Suatu hari, ibu datang ke Jakarta sendirian. Rin, bicara denganku. Kami duduk di kai, air matanya mengalir. Aku tak mau kehilangan anakku. Aku menjelaskan lagi, Bu, aku bahagia dengan Maya. Tapi ibu menggeleng. Itu bukan bahagia sejati. Kamu akan menderita nanti. Kata-katanya menusuk karena aku tahu ada benarnya. Di negeri ini, pasangan seperti kami tak punya hak hukum, tak bisa adopsi, bahkan diusik. Aku membayangkan masa depan gelap, tak ada pernikahan resmi, tak ada dukungan sosial. Maya yang kini semakin jauh, bilang mungkin kita perlu bereak. Kata itu seperti petir. Jangan, Mai, seruku. Tapi dia lelah. Aku tak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Aku mencintainya, tapi tekanan ini membunuh kami pelan-pelan. Malam itu aku menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini, jika hanya untuk menderita? Adi menelepon, Kak, ibu sakit karena ini. Aku panik, bergegas ke Surabaya. Di rumah sakit, ibu terbaring lemah. Stres, kata dokter, bisik ayah. Aku merasa bersalah. Apakah aku penyebabnya? Ma, Bu, gumamku. Ibu memegang tanganku. Pulanglah, Rin. Tinggalkan itu. Aku menangis, tapi tak bisa janji. Kembali ke Jakarta, Maya sudah pergi. Catatan di meja, aku butuh waktu. Ma. Kesepian menyergap. Aku bekerja seperti robot, tapi pikiranku penuh Maya. Teman lama, Sari, menelepon. Rin, aku dengar rumor. Benar kamu. Aku mengaku, dan dia mendukung. Banyak yang seperti kamu, Rin. Jangan takut. Tapi dukungan itu kecil dibanding tekanan. Di media sosial, aku lihat postingan tentang diskriminasi LGBT, dan hatiku sakit. Di Indonesia, meski tak ilegal, tapi sosialnya kejam. Akhirnya, aku hubungi Maya. Kembalilah. Dia datang, kami bicara panjang. Aku takut kehilanganmu, katanya. Kami peluk, tapi tahu perjuangan belum selesai. Ibu pulih, tapi hubungan kami renggang. Ayah bilang, jangan datang lagi jika masih begitu. Pilihan itu menyakitkan. Bulan berikutnya, krisis datang. Bosku panggil. Rin, ada keluhan dari klien konserati. Mereka tahu tentangmu. Aku terkejut. Bagaimana? Ternyata gosip menyebar. Kamu harus mundur, katanya. Aku kehilangan pekerjaan, harga dari kebenaran. Maya marah, ini tak adil.
Tapi aku pasrah. Ini realita. Dalam keputusasaan, aku renung. Apakah aku salah bertahan? Masyarakat bilang ya, tapi hati bilang tidak. Maya usul pindah ke Bali, tapi aku tak mau lari. Kita lawan, kataku. Tapi bagaimana? Dengan dukungan kecil, kami mulai cari komunitas. Pertemuan pertama, aku bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Konflik puncak mendekat. Adi datang lagi. Kak, aku dukung. Tapi ibu semakin parah. Aku harus memilih keluarga atau diri sendiri. Keputusan itu seperti beban ribuan ton. Aku duduk di kamar rumah sakit, melihat ibu yang semakin lemah. Rin, janji padaku, bisiknya. Putuslah. Air mataku menetes. Bu, aku tak bisa. Ayah marah, keluar. Aku pergi dengan hati remuk. Di kereta, pikiranku berantakan. Apakah pengorbanan ini layak? Maya menunggu di stasiun, matanya merah. Bagaimana? Aku cerita dan kami menangis bersama. Kita tak bisa terus begini, katanya. Malam itu pertengkaran besar meledak. Kenapa kamu tak pilih aku sepenuhnya, teriak Maya. Aku balas, keluarga juga penting. Kami saling tuding, luka lama terbuka. Maya bilang, mungkin kita memang tak cocok. Kata itu menghancurkan. Aku membayangkan hidup tanpanya, kosong tapi aman dari tekanan. Tapi hatiku memberontak. Ini pengkhianatan pada diri sendiri. Keesokan, aku hubungi Sari. Aku butuh saran. Kami bertemu dan dia cerita pengalamannya. Aku pernah seperti kamu, Rin. Tapi aku pilih jujur dan keluarga akhirnya terima. Harapan muncul, tapi ragu. Keluargaku lebih keras. Maya pergi ke Bali, butuh ruang. Kesepian semakin dalam. Aku kehilangan pekerjaan, teman menjauh, gosip menyebar. Di malam gelap, aku pertanyakan eksistensiku. Kenapa perjuangan ini begitu berat? Masyarakat, dengan norma agama dan budayanya, seperti tembok tak tertembus. Adi datang tiba-tiba. Kak, ibu bilang dia mau bertemu Maya. Aku terkejut. Kenapa? Dia ingin paham. Hatiku berdegup. Ini jebakan. Tapi Adi meyakinkan. Aku hubungi Maya, dia ragu tapi setuju. Kami pergi ke Surabaya bersama. Di rumah, suasana tegang. Ibu duduk lemah, ayah diam, ceritakan, kata ibu. Maya bicara, saya mencintai Rina, Bu. Kami tak mau sakiti siapapun. Ibu menangis, tapi ini salah di mata Tuhan. Debat panjang terjadi. Ayah bilang, kalian bisa berubah. Maya balas, ini bukan penyakit. Aku diam, hati terbelah. Akhirnya, ibu bilang, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti. Ayah pergi marah, tapi tak usir kami. Kembali ke Jakarta, Maya dan aku lebih dekat. Tapi tahu, perjuangan belum selesai. Bulan berikutnya, tekanan sosial datang. Teman lama memutus hubungan, Rin, keluargaku tak setuju. Aku sakit hati. Maya juga, keluarganya di Bali mulai protes. Mereka bilang aku nodai nama. Kami saling dukung, tapi lelah. Suatu hari, aku dapat tawaran kerja baru, tapi dengan syarat jaga image. Aku tolak, pilih integritas. Konflik memuncak saat pernikahan teman. Kami diundang, tapi gosip beredar. Di sana, seseorang konfrontasi. Kalian tak pantas di sini. Maya marah, kenapa? Kami manusia juga. Pertengkaran hampir pecah, tapi kami pergi. Di rumah, aku menangis. Ini terlalu berat, Mai.
Dia peluk aku, kita kuat. Dalam renungan, aku sadar setiap pilihan ada harga. Tapi bohong lebih mahal. Kami putuskan bertahan meski sakit. Badai emosi semakin ganas, seperti ombak yang tak henti menerjang. Setelah insiden itu, Maya dan aku semakin rapuh. Mungkin kita harus berpisah, bisiknya suatu malam. Kata itu seperti pisau menusuk jantungku. Jangan, Mai. Kita sudah sejauh ini. Tapi matanya penuh keraguan. Aku tak mau lihat kamu menderita karena aku. Aku menangis, memeluknya erat. Dalam hati, aku tahu dia benar. Harga cinta ini kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Tapi tanpanya, apa artinya hidup? Ibu menelepon lagi. Rin, datanglah. Ayah ingin bicara. Aku pergi sendirian, takut bawa Maya. Di rumah, ayah duduk dengan wajah lelah. Aku baca banyak, Rin. Tapi aku tak bisa terima. Ibu menambahkan, kami sayang kamu, tapi ini bertentangan dengan keyakinan kami. Aku debat, Bu, keyakinan juga tentang kasih sayang. Tapi mereka tak bergeming. Pilih, Rin, kami atau dia. Ultimatum itu menghancurkan. Aku pergi dengan air mata, hati terpecah. Kembali ke Jakarta, Maya menunggu. Aku cerita, dan dia menangis. Aku tak mau jadi penghalang. Kami bertengkar lagi, saling tuding. Kenapa kamu tak lawan mereka, serunya. Mereka keluargaku, balasku. Malam itu, dia pergi. Aku pulang ke Bali. Kesepian menyergap seperti kegelapan abadi. Aku merenung, apakah ini akhir? Pikiranku penuh penyesalan. Kenapa aku tak lebih kuat? Masyarakat ini, dengan pandangannya yang sempit, telah merampas kebahagiaanku. Beberapa minggu kemudian, Adi datang. Kak, ibu rindu kamu. Aku bilang, aku juga, tapi aku tak bisa ubah diri. Dia mengaku, aku dukung, Kak. Aku bicara dengan mereka. Harapan kecil muncul. Tapi saat aku hubungi Maya, dia bilang aku bertemu orang lain. Kata itu seperti dunia runtuh. Siapa? Tanyaku gemetar. Teman lama, pria. Aku terpana. Apakah dia menyerah? Ma, Rin. Tekanan ini terlalu berat. Pengkhianatan itu menusuk dalam. Aku hancur, tak bisa kerja, tak bisa makan. Teman seperti Sari mendukung, dia lemah, Rin. Kamu kuat. Tapi dalam hati, aku pertanyakan, apakah aku salah bertahan? Mungkin jika aku ikut norma, semuanya baik. Tapi itu bohong. Di malam-malam gelap, aku ingat momen indah dengan Maya, tawa, peluk, mimpi bersama. Kini, semuanya hancur karena tekanan sosial. Akhirnya, aku konfrontasi keluarga. Aku tetap seperti ini, terima atau tidak. Ibu menangis, kami coba. Ayah diam, tapi tak usir. Langkah kecil. Maya. Aku dengar dia putus dengan pria itu, tapi tak hubungi. Luka terlalu dalam. Waktu berlalu, aku bangkit. Dapat kerja baru di komunitas progresi. Hidup sendirian, tapi utuh. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mempertahankan identitas meski kehilangan segalanya? Apakah pilihan untuk tetap jujur pada diri sendiri selalu benar, meskipun menghancurkan hubungan keluarga dan cinta?